Shalom, salam satu iman. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 13 ayatnya yang ke-9. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Tema kita pada hari ini, kebijakan yang tidak bijaksana. Kebijakan dalam konteks ini adalah suatu langkah yang diambil untuk menyelesaikan sebuah masalah atau untuk memberi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau kita berbicara tentang kebijakan, tentunya kita berbicara tentang suatu tindakan yang diambil yang mungkin melanggar hukum, tetapi itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan banyak kebijakan-kebijakan yang diambil di dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tetapi tidak semua kebijakan yang diambil itu adalah sebuah keputusan yang bijaksana. Kita belajar dari kisah Saul. Saul ini adalah seorang raja. Raja pertama Israel yang diurapi oleh Nabi Samuel. Pengurapannya itu adalah sebagai seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel. Ketika orang Israel akan berperang melawan orang Filistin, maka sebagaimana biasanya mereka akan mempersembahkan korban bakaran. Jadi karena ia menunggu Samuel tidak kunjung tiba dan orang-orang Israel sudah mendesak ia untuk maju berperang, untuk mempersembahkan korban bakaran, maka Raja Saul ini tanpa segan-segan atau tanpa merasa takut, ia langsung melakukan suatu pekerjaan, mengambil kebijakan dengan bertindak sesuatu yang bukan pekerjaannya. Jadi dalam bacaan kita dikatakan lalu Saul itu mengambil korban bakaran, lalu ia membakar korban bakaran untuk Tuhan. Mungkin kalau kita pikir ini masuk akal. Karena dalam bacaan ini dikatakan Samuel itu sudah 7 hari mereka tunggu. Tetapi ia tidak kunjung tiba. Karena Samuel itulah yang harus membakar korban bakaran atau korban persembahan kepada Allah. Nah, ketika ia juga didesak oleh orang Israel, maka tentunya itu juga kita pikir kebijakannya itu sudah bagus. Atau sudah benar ia mengambil kebijakan itu. Tetapi ternyata saudara-saudara, mungkin tadi Saul merasa bahwa ketika ia mengambil kebijakan ia akan disanjung. Mungkin ia akan dipuji-puji. Mungkin ia akan dikatakan orang yang hebat, yang luar biasa. Atau mungkin ia juga merasa bahwa saya seorang raja. Saya bisa saja melakukan apa yang saya mau. Tidak ada orang yang akan berani untuk menegur saya. Atau tidak akan ada orang yang komplain dengan apa yang saya putuskan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang ia pikirkan itu jauh dari kenyataan. Ternyata karena kebijakan yang tidak bijaksana ini membuat Saul ditolak Tuhan. Ditolak Tuhan, Bapak Ibu. Karena ia mengambil sebuah kebijakan, mengerjakan apa yang bukan tanggung jawabnya. Karena itu kita akan berhati-hati di dalam menentukan kebijakan, apalagi yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Berkaitan dengan firman Tuhan. Karena firman selalu mengingatkan bahwa tidak boleh menambah atau mengurangi dari setiap perkataan firman. Jadi tidak ada kebijakan di dalam
firman Allah. Setiap umat yang percaya kepada Allah dipanggil untuk taat kepada perintah Tuhan. Mungkin kita kedengarannya apa yang dibuat atau yang diterima oleh Saul ini adalah sesuatu hal yang berlebihan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang kudus. Ia setia kepada janjinya. Dan ialah Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Karena itu, marilah. Tentu kita akan mengambil kebijakan-kebijakan, mungkin sebagai seorang pimpinan, mungkin juga sebagai guru, orang tua, pegawai, atau apapun profesi kita. Banyak kebijakan-kebijakan yang selalu kita ambil. Tetapi ingat, jangan sampai kita mengambil kebijakan yang tidak bijaksana. Karena itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ditolak oleh Allah seperti Saul karena kebijakan yang salah. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa. Kiranya Tuhan yang mengampuni kami. Jikalau ada kebijakan-kebijakan yang salah kami ambil, biarlah kami dipulihkan kembali sehingga kami akan berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu dan mampukan kami untuk hidup di dalam ketaatan firman-Mu. Inilah kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam satu iman.